Hai sahabat, jangan lupa ya untuk subscribe dan like. Bab 3. Di rumah, Devi tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Tadinya dia bermaksud mengabari kejadian tadi siang setelah Handi pulang kerja. Tapi rasa gelisahnya tidak dapat ditutupi. Jadi Devi merasa lebih baik menceritakan segera ke Handi. Setidaknya Handi bisa menghiburnya. Gurunya bilang, dia jatuh di lapangan. Ceritanya lesu di telepon. Terjatuh? Suara Handi di seberang. Terus, sekarang Caca lagi ngapain, Ma? Sekarang sih lagi tidur di kamarnya. Aku bingung. Kenapa ya? Halo? Halo, Pak? Tiba-tiba frekuensi telepon mendadak rusak. Suara kresek-kresek terus mengganggu percakapannya. Halo? Pa? Papa? Klik. Pembicaraan terputus. Baik Devi dan Hadi tidak bisa saling menelepon sama sekali. Kenapa ya? Devi memandang ponselnya. Sinyal nol dan tak ada nada sama sekali. Dia berinisiatif menggunakan telepon rumah. Tetapi telepon rumah pun mati. Kok bisa ya? Devi heran. Mendadak terdengar suara di belakangnya. Devi berbalik. Tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Padahal tadi jelas-jelas dia mendengarkan suara sesuatu yang berlari di belakangnya. Perasaan aneh merayapi Devi. Udara rumah berubah dingin. Dingin yang tidak menyenangkan. Dingin yang membelai kuduk dan menusuk kulit. Devi mengusap lengannya. Dia merasa tak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari di lantai 2. Devi mendongak tegang. Bulu kuduknya seketika meremang. Devi menegang. Suara langkah kaki terus berbunyi semakin keras, mengitarinya sesaat, lalu hilang ke arah kamar Caca. Ya Tuhan, Caca! Devi segera berlari ke kamar Caca. Sesampainya di sana, ternyata Caca sudah tidak ada di kamarnya. Caca! Devi mencari-cari. Terdengar suara anak kecil di belakangnya. Devi berbalik, tetapi tak ada siapapun. Alarm berbunyi keras mengagetkannya. Tepat pukul 5:30 malam. Caca! Dewi berteriak panik. Mendadak seisi ruangan bergerak. Mulai dari kursi, meja, bingkai foto, dan pajangan lainnya terlepas jatuh dari dinding. Suaranya keras dan semakin membuat Devi ketakutan. Devi berlari ke pintu kamar. Dia hendak keluar kamar secepatnya. Namun, gagang pintu bergerak-gerak. Semakin lama, semakin kencang, seolah ada yang hendak mendobrak masuk. Dengan penuh kemarahan. Siapa di luar? Siapa? Gagang pintu bulat itu terlempar dan terbang persis di depan wajah Devi, lalu menghantam sebuah foto keluarga. Prang! Foto keluarga pecah berkeping-keping. Anehnya, retakan hanya terjadi pada foto Devi dan Handi. Sementara foto Caca mulus tanpa retakan. Belum hilang rasa penasaran Devi, tiba-tiba wajah seram muncul dari lantai tepat di foto yang jatuh tadi. Devi kaget dan terjatuh ke belakang. Aduh! Devi mengelus kepalanya. Seketika dia merasa pusing. Caca? Devi menggapai. Cepat kesini sayang. Devi melihat tubuh itu terpecah menjadi 2 dan pandangannya mengabur. Sini sayang, sini. Sosok itu membentangkan tangannya dan berlari ke arah Devi. Saat jarak semakin dekat, bayangan kembar itu menjadi satu dan jelas sehingga tampaklah wajahnya yang menyeramkan. Devi bergerak mundur. Bayangan itu terasa menyerbu tubuhnya, menyisakan hawa dingin yang menusuk kulit. Devi segera bangkit dan menerjang keluar dari kamar. Dia berlari di lorong-lorong rumah. Lampu-lampu dinding yang tergantung di lorong berjatuhan dan hampir menimpanya. Beberapa dari pecahan lampu itu menggores kulitnya. Devi tidak peduli. Dia terus berlari hingga ke ujung jalan. Mama! Terdengar Caca berteriak. Langkah Devi terhenti. Dia menegang dan terbalik. Di ujung lorong yang satunya itu adalah kamar Caca. Kamar yang tadinya dia masuki. Tapi bukankah tadi Caca tidak ada di sana? Jadi, Mama! Teriakan itu terdengar semakin jelas. Devi merinding. Tadi Caca gak ada di situ. Caca gak ada di sana. Ma, tolong Ma. Iya sayang, iya. Devi kembali balik berlari ke arah kamar Caca. Kakinya sempat menginjak serpian pecahan lampu dan dia jadi terseok-seok. Jatuh bangun Devi berusaha menjangkau kamar Caca. Dan
Aku akan bilang sama Mama, kamu boleh tinggal di sini. Caca tampak sedang berbicara dengan seorang di balik lemari. Devi tercengang. Tadi saat dia masuk ke kamar ini jelas-jelas dia tidak melihat Caca. Tetapi sekarang, tenang aja, biar nanti aku yang ngomong sama Mama. Caca? Devi menghampiri Caca pelan. Dia melihat ke sekeliling kamar. Kamar itu dalam keadaan sepi. Tapi tidak ada pajangan jatuh. Semua masih pada tempatnya. Devi berbalik, menoleh ke koridor, dan koridor pun telenggang, sepi, dan masih seperti sedia kala. Dia memandang tubuhnya sendiri, tak ada luka apapun. Hah? Devi kembali mengamati tubuhnya yang tak terluka dengan lebih seksama. Dia sangat bingung. Saat dia mengalihkan pandangannya, Devi melihat Caca masih berbicara dengan seorang di balik lemari. Caca? Kamu ngomong sama siapa? Mama. Caca memandang Devi dengan mimik yang kaget. Devi lebih kaget lagi. Apa Caca nggak lihat tadi aku kesini? Terus tadi itu siapa? Caca melambaikan tangannya. Dia mendekati Devi. Tulang Devi terasa lemas sehingga dia hanya mampu berjongkok memandang Caca. Caca tak kurang suatu apapun dan tak tampak terjadi apa-apa pada dirinya. Ma, kakak boleh kan tidur sama aku? Devi terdiam. Kakak? Devi mencoba melihat sesuatu di balik lemari. Sebentar, kamu tunggu di sini sayang. Devi berjalan menuju lemari. Pintu lemari terbuka lebar dan tiba-tiba menutup sendiri. Devi kaget. Melihat ekspresinya, Caca terkekeh. Devi mengatur nafasnya sesaat. Lalu secepat kilat dia meraih pintu lemari dan melihat isinya. Kosong. Boleh kan, Ma? Devi melotot. Dia memandang Caca dengan bingung. Gak ada apa-apa nak di sini. Devi kembali memandang isi lemari. Saat itulah dia melihat ada jejak kaki dari lemari yang mengarah ke jendela yang bergerak terbuka. Devi semakin bingung. Di ruangan keluarga, Devi mengadukan semua kejadian yang menimpanya sore tadi pada Handi. Dengan tegang, Devi menceritakan semuanya. Semuanya itu jelas banget, Pak. Papa mungkin gak percaya kalau aku ceritakan semuanya. Handi menanggapi cerita Devi dengan santai. Bukannya aku gak percaya sama hal gaib, tapi hal-hal seperti itu memang sulit untuk dibuktikan. Bisa saja gempa kecil atau angin yang merusak semuanya. Tapi kenyataannya kan gak ada yang rusak. Memang, Pak, justru itu yang bikin aku bingung. Aku rasa kamu terlalu capek, Mah. Tapi jejak kaki yang di kamar itu bagaimana? Mama, karena aku gak lihat, jadi aku gak bisa. Devi gemas. Karena Handi malah meremehkan ceritanya. Dia jadi jengkel sendiri. Papa akan percaya kalau Papa mengalami sendiri. Handi terkekeh. Oke. Dia berusaha mengambil jalan tengah daripada melihat Devi jengkel. Jadi maunya kamu apa? Gak tahu. Yang pasti, rumah ini banyak hantunya. Hantu? Seumur-umur, aku gak percaya sama yang namanya hantu. Baru saja Handi selesai bicara, semilir angin terasa berhembus dari luar. Sesaat, Handi terdiam, merasakan angin yang menerpa wajahnya. "Pak, kenapa?" tanya Devi. "Oh, gak apa-apa." Angin di dalam rumah membelai lembaran kertas koran, lalu bertiup menuju ke kamar Caca. Di dalam kamarnya, Caca sedang tertidur lelap. Angin itu berputar saat di atas tubuh Caca, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Caca menggeliat keras. Dia membuka matanya lebar-lebar. Matanya jelalatan dan dengan sebuah sentakan selimut terhempas jatuh. Caca langsung berdiri tegak di atas kasur. Pintu kamar Caca tertutup kencang. Devi dan Hadi yang sedang ngobrol mendengar suara pintu itu. "Pak, tadi Bapak dengar, itu suara apa?" "Alah, paling suara angin. Di sini kan anginnya kenceng-kenceng." Devi memilih mengikuti instingnya. Dia langsung berlari ke kamar Caca. Hadi bingung melihat tingkah Devi. Mama. Hadi memanggil. Begitu dia berbalik, Hadi kaget. Karena melihat Caca sudah berdiri persis di depannya. Memandangnya dengan tatapan kosong. "Caca? Sudah malam begini belum tidur?" Hadi mencoba merengkuhnya. Caca memandang sebuah mixer di atas meja. Dan tiba-tiba saja mixer itu langsung menyala. "Caca?" Hadi semakin bingung. Caca mendekati mixer yang menyala. Dia membuka tutup mixer dan memandang putaran pisau yang berputar dan berkilat tajam.
Handi terus mengawasi Caca. Caca memandanginya dan terkekeh. Saat itulah Handi merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Caca, jangan. Ca, sini sama papa. Caca mendadak memasukkan tangannya ke dalam mixer yang menyala dan jemarinya langsung hancur di gulung pisau mixer. Darah muncrat kemana-mana. Caca! Handi berteriak. Dia segera berlari ke Caca. Tetapi, papa? Tiba-tiba terdengar suara Caca manggilnya lembut. Handi terkesiap. Dia melihat Caca telah berdiri di tempat semula saat dia pertama kali muncul. Handi memandang mixer kosong dan tidak menyala. Handi langsung memburu Caca dan memeluknya. Caca? Papa kirain. Syukurlah. Pa, gendong aku dong. Caca merungut manja. Kamu nih bikin papa khawatir aja. Handi langsung menyerbu Caca dan menggendongnya. Caca tertawa-tawa senang. Papa, benar ya sayang sama aku? Ya iyalah, kamu kan anaknya papa. Masa papa gak sayang? Caca balas memeluk Handi erat. Aku juga sayang sama papa. Dia semakin meluk Handi dengan erat. Pelukannya membuat Handi merasa sedang dijepit. Iya, lepasin dulu dong. Apa gak bisa nafas nih? Handi megap-megap. Pelukan Caca berubah menjadi cengkeraman. Kuku Caca terasa mencengkeram kulit Handi. Dan kuku itu tiba-tiba memanjang dan semakin tajam menembus kulit. Papa, bener ya sayang sama aku? Handi mulai merasakan tajamnya kuku Caca. Dan dia mulai kesakitan. Caca, lepasin dulu, sakit banget nih. Namun Caca seolah enggan melepaskan pelukannya. Dia malah semakin merapakkan pelukannya dan kuku yang tajam semakin dalam menusuk tubuh Handi. Handi berteriak kesakitan. Lepasin Caca, lepasin. Handi menoleh ke Caca dan kaget karena wajah Caca sudah berubah menjadi pucat dan mengerikan. Urat biru bersamar di wajah pucat yang menjeringnya itu. Wajah itu penuh dengan irisan-irisan sehingga tampak tak utuh. Handi jadi panik. Handi spontan melempar Caca ke sofa. Dia mengadu-adu merasakan pedih di sekujur punggungnya. Aduh. Papa. Dari belakang, Devi berlari mendekati suaminya yang tampak kesakitan di sekujur tubuhnya. Bingung melihat Caca yang seolah mentertawakan Handi. Setelah itu Caca langsung pergi meninggalkan Handi yang masih meraung kesakitan. Handi merasa seolah sekujur tubuhnya seperti disayat-sayat. Pah, kamu kenapa? Aku berdarah, Mah. Aduh, berdarah bagaimana? Aku gak lihat papa berdarah. Sakit, Mah, sakit. Handi segera membuka bajunya. Baju terasa nempel dengan kulit sehingga kulitnya terasa berkelupas. Papa, sadar, Pah. Papa gak apa-apa, sadar. Handi terus mengadu-adu. Dia melolong panjang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Belum hilang kebingungan Devi. Tiba-tiba semua lampu, televisi, radio, jusher, mesin cuci, keran air, alarm jam, semuanya menyala dan berkedip-kedip. Devi bingung. Tidak lama kemudian, terdengar suara kaki mendekat. Caca keluar sambil bersenandung. Dia menari seolah tidak terganggu dengan semua perangkat elektrik yang menyala dan bising. Caca terus menari dan bersenandung. Gerakannya membentuk tarian duet bersama gadis kecil yang hanya tampak pada saat Caca melintasi cermin. Sebuah jejak kecil mengikuti langkah Caca. Caca! Devi berteriak histeris. Nah sahabat, sebelum lanjut ke bab 4, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Bab 4. Pagi berikutnya, Handi tampak ngobrol dengan Anto, teman kantornya. Dia sengaja mengundang Anto datang. Gue orang yang menceritakan kejadian yang menimpa penjelasan yang masuk akal untuk kejadian yang menimpa gue dan anak gue semalam, Tok. Anto menatap Handi dalam-dalam. Seumur-umur menjadi teman Handi, belum pernah Handi kalut sebegitunya. Gue percaya sama cerita lo, katanya dengan gomang. Sedari tadi dia mencoba mematahkan analisis Handi dengan mengatakan bahwa ia hanya sedang berhalusinasi. Tetapi balik lagi, dia sangat kenal Handi. Itu membuatnya yakin kalau Handi bukan tipe yang suka berhalusinasi. Dia sangat realistis, apalagi pekerjaannya menuntut demikian. Terus, solusinya? Gini, yang namanya masalah gaib, itu gak lepas dari kehidupan sekitar kita. Entah kapan, di mana, bagaimana, memang gak ada penjelasan yang masuk akal. Yang ada hanya di sini. Anto menunjuk dadanya. Lo percaya nggak masalah gaib?
Jadi ini benaran ada kaitannya sama hantu-hantu? Kemarin istri gue juga ngomong begitu. Tapi masa? Hah. Handi mengelus keningnya. Logikanya menentang. Tetapi kejadian yang dialaminya kemarin sangat aneh dan terasa nyata. Tok, lo kan maklarnya. Tolong lo cari sejarah rumah gue. Masa baru seminggu pindah gue udah diteror begini. Sabar bro, gue pasti cariin. Tapi menurut gue, lu mesti cari solusi yang jangka pendek. Handi menatap Anto. Gue punya kenalan orang pintar. Haduh, lu lagi make yang beginian. Banyak ngibulnya, yang pintar-pintar gitu. Keluh Handi. Enggak, yang ini gue yakin banget sama orangnya. Gue jamin beres. Setidaknya, lu tahu apa yang terjadi dalam rumah lu kan? Handi menghela nafas. Otaknya berperang sendiri. Sebagai orang yang sangat menjunjung logika, sulit baginya menerima hal-hal supranatural seperti ini. Anto memahami pemikiran sahabatnya. Han, kalau lo percaya beginian, bukan berarti lo menyimpang dari apa yang lo yakini, tapi sekedar mencari solusi. Kan gak salah. Lo gak kasihan sama anak istri lo? Handi memandang Anto. Dia mengangguk. Oke bro, biar gak buang-buang waktu, gue cabut dulu. Gue akan kembali secepatnya. Anto segera pergi meninggalkan Handi. Handi meringis perih. Sesuatu terasa menggores di tubuhnya. Handi membuka baju dan melihat bekas luka yang membentuk huruf C. Silang menyilang di sekujur dadanya. Handi semakin bingung dan merasa takut sendiri. Terik matahari siang seolah tidak mampu menembus dindingnya suasana taman di belakang rumah. Taman itu dikelilingi pepohonan raksasa yang seolah menaungi, sehingga sinar hanya mampu menerobos samar dari celah-celah di daunan. Kamar Caca mengarah ke taman ini. Pemandangan memang sunyi, sejuk, dan lenggang. Di pendopo belakang, Handi, Devi, Anto, dan seorang paranormal setengah baya sedang memperhatikan sekeliling rumah. Paranormal itu berhenti di belakang rumah dan balik memandang ke arah rumah. Dia menarik garis lurus dari taman ke jendela yang mengarah ke rumah. Yang di sana itu apa? Tanyanya seraya menunjuk jendela sebuah kamar. Itu kamar anak saya, Ki, jawab Handi. Paranormal mengangguk-angguk. Entah apa yang dipikirkannya. Saya merasa ada yang aneh di rumah ini, Ki. Devi menyambung dengan nada yang gamang. Suasananya memang beda. Saya merasa memang ada sebuah kekuatan yang menyelubungi seisi rumah. Kekuatan, Ki? Maksudnya? Saya merasakan amarah dan dendam di sekeliling rumah ini. Jawab paranormal itu dengan mantap. Dia menerawang ke sekeliling dan kembali mengangguk-angguk. Dendam, Ki? Handi semakin bingung. Apa mungkin pernah ada pembunuhan di rumah ini? Tanya Devi pelan-pelan. Tubuhnya ikut menegang. Mungkin. Jawaban sang paranormal membuat Devi lemas. Pembunuhan? Kematian? Siapapun enggan membeli rumah bekas kematian. Apalagi korban pembunuhan. Jadi, arwahnya masih bersemayam di sini? Tanya Devi lagi dengan nada cemas. Dia memandang Handi galau. Biasanya, arwah korban pembunuhan mati penasaran. Mereka menetap di lokasi terakhir, tempat kematian merenggut mereka secara paksa. Tak jarang, kemarahan itu berubah menjadi dendam yang saking kuatnya bisa berubah menjadi kutukan. Kata-kata paranormal itu membuat Devi ketakutan. Betapa dia enggan mendengarkan. Tetapi dia harus mencari kebenaran dari rumah ini. Jadi tempat ini terkutuk. Devi gemetaran. Handi merangkul tubuh istrinya. Pandangannya beralih ke Anto. Tok, lu harus tanggung jawab sama semua ini. Gimana mungkin lu jual rumah kayak gini ke gue? Terdengar kekesalan dalam nada bicara Handi. Anto hanya bisa diam ketakutan. Terselip rasa bersalah dalam benaknya. Tetapi dia benar-benar tidak menyelidiki riwayat rumah itu. Anto masih ingat, 2 bulan lalu, Handi datang kepadanya mencari rumah dengan ciri-ciri yang diinginkannya. Butuh waktu 2 bulan untuk menemukan rumah yang benar-benar diinginkan Handi.
Itu pun sudah melalui proses hunting panjang dan melelahkan. Sebagai maklar rumah, sudah menjadi tugasnya menyelidiki status rumah seperti status tanah, surat rumah secara lengkap. Lebih dari itu, rasanya tidak terlalu penting. Apalagi kalau harus menggali hingga riwayat rumah. Kalaupun ada riwayat yang harus diketahuinya, hendaknya cerita itu mengandung nilai jual sekarang atau hanya bisa menelan ludah. Pukul 5:30 sore, di ruang depan rumah suasana tegang dan hening terasa merambati seluruh penghuni yang berkumpul. Caca berdiri di tengah lingkaran lilin yang sengaja dipasang di ruang tamu rumah. Sang paranormal berdiri tak jauh dari Caca. Mulutnya komat kamit membaca mantra Jawa kuno. Di belakangnya berdiri Handi, Dewi, dan Anto yang tampak tegang memperhatikan proses ritual tersebut. Devi mengeratkan cengkramannya pada lengan Handi. Dia begitu khawatir. "Pah, Caca." Handi menepuk tangan Devi dan menenangkannya. Tetapi Devi tetap tak tenang. Tepat pukul 5:30 sore, alarm jam berbunyi nyaring. Semilir angin berhembus di sekeliling ruangan dan memutari masing-masing orang yang berkumpul. Beleanya mendirikan bulu roma. Suasana semakin tegang. Jendela terbanting terbuka. Paranormal itu masih tetap di tempatnya. Bibirnya semakin cepat merapal mantra. Caca menoleh ke Devi. Raut wajahnya seolah minta dipeluk. "Mah." Devi hanya bisa tertunduk. Caca bingung dengan apa yang harus dilakukannya. "Mah." Dia semakin merengek. "Diam di situ, sayang. Sebentar saja." Caca terunduk sedih. Tiba-tiba tubuhnya terhentak keras. Sesuatu seolah menerjang masuk ke dalam tubuhnya. "Ah!" Suara Caca melengking antara menahan dan menerima kekuatan yang memaksa menduduki tubuhnya. "Mah." Dia menggapai ke arah Devi. Wajahnya pucat dengan urat biru yang mulai menjalar ke sekeliling tubuhnya. Dari atas ke bawah, Caca merasa kesadarannya perlahan hilang dan akhirnya tubuhnya tersentak, mengejang, dan setelah itu pandangan matanya menjadi merah. "Pah, Caca, Pah." Devi tak kuasa melihat kejadian yang menimpa putrinya. Dia hanya bisa menangis di pelukan Handi. Sementara itu, seumur hidupnya, baru kali ini Handi melihat fenomena gaib. Caca kerasukan. Angin berhembus semakin kencang. Paranormal setengah baya itu tiba-tiba membuka matanya dan berseru keras sambil terus membaca mantra. Tatapan Caca menjadi sangat menakutkan. Dia memandang paranormal dengan marah. Caca berteriak keras hingga memekakkan telinga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Angin bergemuruh semakin kencang, mengelilinginya dan menghantam sang paranormal. Lengkingannya membuat kaca berderak dan figura pecah. Paranormal itu terus bertahan membaca mantra, walau darah segar mulai keluar dari kuping dan hidungnya. Caca terkekeh seram. Dia menatap sinis pada paranormal dan menunjuk-nunjuknya. Mendadak, tangannya beralih menunjuk lampu kipas yang bergantung di plafon rumah. Lampu bergetar hebat dan terlepas dari pegangannya. Paranormal menahan kekuatan makhluk yang merasuki Caca. Keduanya beradu kekuatan. Rembetan retakan lampu menjalar ke bagian plafon lainnya. Caca kembali berteriak. Bersamaan dengan itu, lampu jatuh persis di tengah Caca dan paranormal. Piar, lampu pecah dan hancur. Lampu itu memang tidak langsung menimpa paranormal, tetapi salah satu kipas lampu terlepas dan langsung melesat ke leher paranormal. Paranormal itu terjerembab dengan leher hampir putus, menggelincir, mengerang nyawa, kemudian mati seketika. "Ah!" Dewi menjerit ngeri. Caca tertawa seram. Angin berlahan mereda dan setelah itu tubuh Caca lemas dan jatuh terjerembab pingsan. Hai sahabat, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.